warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkatnya lah kita bisa bertemu kembali dalam video pembelajaran pada hari ini. Hari ini kelompok kami akan membahas tentang pembangunan industri. Langsung saja yuk kita simak videonya pada hari ini. Seperti yang tampil di layar, bahwa kinerja perusahaan dalam industrialisasi berarti kemampuan produsen atau perusahaan dalam suatu industri dalam menciptakan tingkat keuntungan, efisiensi, pertumbuhan ekonomi, kemampuan dalam menciptakan peluang kerja, dan kemampuan dalam menciptakan pendapatan. Kemampuan dalam menciptakan keuntungan didasarkan pada hasil akhir dari interaksi antara harga yang ditetapkan dan biaya yang dikeluarkan. Nah, masing-masing bentuk struktur pasar memiliki bentuk penjelasan yang berbeda atas perilaku maupun kinerja, terutama dalam menghadapi kondisi dalam suatu lingkungan industri. Nah, kalau pola industrialisasi di negara yang menetapkan kebijakan substitusi impor dan kebijakan perdagangan luar negeri yang protektif seperti di Indonesia, selama Orde Baru berbeda dengan di negara yang menetapkan kebijakan promosi ekspor dalam mendukung perkembangan industrinya. Nah, dalam pola industrialisasi ini perlunya database industri, sehingga intervensi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong perkembangan industri bisa optimal. Selain itu juga diperlukan lembaga desain produk mebel dan kerajinan. Ini dalam kasusnya kalau pola industri yang untuk yang mebel ya, mebel dan kerajinan, sehingga produk kerajinan mempunyai karakter yang kuat serta perlu ditingkatkannya kemampuan pengrajin membaca tren pasar sehingga produknya dapat diserap pasar. Selanjutnya, pola pengembangan industri. Jadi, pengelompokan pola pikir industrialisasi untuk pendalaman dan telah tercakup dalam pola pengembangan industri nasional, berisikan 6 butir kebijakan. Yang pertama, pembangunan industri yang diarahkan untuk pendalaman dan penetapan struktur industri serta dikaitkan dengan sektor lainnya. Kedua, pengembangan industri permesinan dan elektronika penghasil barang modal. Ketiga, pembangunan industri kecil. Keempat, pembangunan kemampuan penelitian. Kelima, pembangunan kemampuan penelitian, pengembangan, dan rencana bangun khususnya perangkat lunak dan perekayasaan. Dan yang terakhir, pembangunan kemampuan para wira swasta dan tenaga kerja industri berupa manajemen, keahlian, kejujuran, dan keterampilan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Ayu. Materi selanjutnya ialah strategi alternatif industrialisasi. Yang pertama ialah strategi substitusi impor atau SI. Dalam melaksanakan industrialisasi, ada dua pilihan strategi, yaitu strategi substitusi impor atau strategi promosi ekspor. Strategi SI lebih menekankan pada pengembangan industri yang berorientasi kepada pasar domestik. SI adalah industri domestik yang membuat barang-barang menggantikan impor, sedangkan strategi PE lebih berorientasi ke pasar internasional dalam usaha pengembangan industri di dalam negeri. Jadi, berbeda dengan strategi SI, dalam strategi PE tidak ada diskriminasi dalam pemberian intensif dan fasilitas-fasilitas kemudahan lainnya dari pemerintah, baik untuk industri yang berorientasi kepada pasar domestik maupun industri yang berorientasi ke pasar eksplor. Yang kedua ialah strategi promosi eksplor atau PE. Melihat pengalaman yang kurang berhasil dengan strategi SI, badan-badan dunia seperti IMF dan Bank Dunia menganjurkan agar negara-negara berkembang menerapkan strategi PE. Strategi ini melibatkan pembangunan sektor industri manufaktur sesuai dengan keunggulan kooperatif yang dimiliki negara bersangkutan. Dalam prakteknya, banyak negara yang menerapkan strategi PE dengan menghilangkan beberapa rintangan terhadap eksplor. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Husnul. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus pembangunan industri atau industrialisasi. Di mana pada masa saat pandemi ini, pemerintah Bapak Jokowi
menetapkan tetap konsisten menjalani program kerja. Kamis 25 Maret 2021 jam 22:33 waktu Indonesia bagian Barat. Sumber berita dari sindonews.com. Pada saat pandemi ini, pemerintah masih tetap konsisten menjalani program kerja yang ada seperti pembangunan infrastruktur hingga penyediaan lapangan pekerjaan terus dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah juga tetap secara konsisten untuk melakukan upaya-upaya penghentian pandemi, misal dari mulai pembatasan aktivitas pada masyarakat hingga program vaksinasi yang sudah dilakukan. Selain itu juga pemerintah juga terus memastikan untuk memberikan pendidikan yang layak untuk anak-anak bangsa meskipun di tengah situasi pandemi. Hal ini menjadi prioritas pemerintah untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak bangsa, karena anak-anak bangsa akan menjadi salah satu aset bagi negara. Bapak Jokowi juga menambahkan pendidikan kepada anak-anak bangsa, karena anak-anak bangsa akan menjadi salah satu aset bagi negara. Bapak Jokowi juga menambahkan pemerintahan juga tengah mengupayakan program pemulihan ekonomi nasional akibat masa pandemi saat ini. Ada beberapa program yang dijalankan oleh pemerintah, seperti pemberian beberapa insentif yang dibagikan kepada masyarakat yang terdampak COVID, dan juga dunia bisnis atau usaha seperti UMKM dan lain-lain. Terima kasih kepada teman-teman yang masih menyimak video kami sampai akhir ini. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.